Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Mari Bercerita bersama Revi Ridwan Ahmad dan Ibrahim Rafasya Ahmad. Kami akan membacakan buku Pintar Anak Islam yang berjudul Kisah-kisah Fantastis dalam Al-Quran karya Yani Suryani dan kawan-kawan. Kali ini kita akan menceritakan tentang penyelamatan Ka'bah. Jadi di sini kita bukan cuma berdua tapi bertiga ya. Di depan kita ini ada kucing. Makanya Rafa ini lihat ke sana terus nih. Tuh. Lihat ke kiri. Jadi kita bertiga nih sama kucing. Pada waktu itu, tanah Arab bagian selatan berada di bawah kekuasaan kerajaan Habsyi. Najasyi yang menjadi Raja Habsyi mempercayakan tanah Arabia Selatan kepada orang kepercayaannya yaitu Abraha. Kerajaan Habsyi adalah pemeluk agama Kristen. Untuk menunjukkan jasanya kepada Raja Habsyi, Abraha membangun sebuah gereja yang megah di San'a. Gereja itu dinamai Qullais. Begitu megahnya gereja itu sehingga tidak ada bangunan yang bisa menandingi kemegahannya. Abraha pun mengirimkan surat kepada Raja Habsyi bahwa ia akan memindahkan tempat orang Arab biasa berhaji dari Ka'bah ke gereja itu. Kabar itu pun terdengar sampai ke telinga orang-orang Arab. Mereka marah mengetahui Abraha akan memindahkan tempat berhaji dari Ka'bah ke gereja Qullais. Akhirnya ada salah seorang bangsa Arab yang datang ke gereja itu. Orang itu memandangi gereja dengan perasaan kagum karena megahnya. Namun, tepat di tengah-tengah gereja, orang itu malah sengaja buang air besar di sana. Tentu saja hal itu membuat Abraha marah. Ia pun mengumpulkan bala tentaranya dan berencana untuk menghancurkan Ka'bah. Berangkatlah Abraha dengan pasukannya menunggang gajah. Setelah sampai di Mugammis, Abraha mengirimkan utusan kepada penduduk Mekah. Namun, utusan yang dikirim Abraha itu malah merampasi harta penduduk Mekah, termasuk 200 ekor unta milik Abdul Muthalib. Abdul Muthalib adalah pemuka kaum Quraisy. Ia juga merupakan kakek Nabi Muhammad SAW. Melihat perampasan yang dilakukan oleh utusan Abraha, penduduk Mekah pun marah. Mereka bermusyawarah untuk melawan Abraha dan pasukannya. Mendengar akan ada perlawanan dari penduduk Mekah, Abraha kembali mengirim utusan. Tugas utusannya kali ini adalah menemui para pemuka kaum Quraisy dan membawanya ke hadapannya di Mugammis. Selain itu, utusan itu juga bertujuan untuk menjelaskan bahwa Abraha tidak ingin memerangi penduduk Mekah. Ia hanya ingin menghancurkan Ka'bah. Utusan itu pun berangkat ke Mekah. Ia langsung menemui Abdul Muthalib dan menyampaikan maksud kedatangannya. Demi Allah, kami pun tidak ada niat untuk berperang dengan pasukan Abraha. Ka'bah ini adalah rumah Allah. Biarkan dia yang akan menjaganya. Kami tidak punya kuasa atas rumah ini. Begitu jawab Abdul Muthalib kepada utusan Abraha. Kalau begitu, Tuan sendiri yang harus menghadap Baginda. Saya diperintahkan untuk membawa Tuan ke sana, kata utusan Abraha. Berangkatlah Abdul Muthalib bersama utusan Abraha untuk menemui Abraha. Setelah sampai di sana, Abdul Muthalib segera menghadap pada Abraha. Apa gerangan kepentinganmu datang ke sini? Tanya Abraha. Saya datang ke sini untuk meminta Anda mengembalikan 200 ekor unta saya yang dirampas oleh pasukan Anda, jawab Abdul Muthalib. Awalnya saya bersimpati melihat kedatangan Anda kemari. Namun setelah mengetahui ternyata Anda datang untuk urusan unta, saya menjadi kecewa. Mengapa Anda tidak berbicara sedikit pun tentang rumah nenek moyang Anda yang ingin kuruntuhkan? Tanya Abraha. Saya datang ke sini untuk mengurus unta saya karena saya pemilik unta itu. Urusan rumah itu ada pemiliknya sendiri, yaitu Allah, kata Abdul Muthalib.
Allah tidak akan dapat menghalangi maksudku, kata Abraha dengan sombong. Itu terserah Anda, karena itu bukan urusan saya. Urusan saya hanya berkenaan dengan unta, jawab Abdul Muthalib lagi. Setelah 200 ekor untanya dikembalikan oleh Abraha, Abdul Muthalib kembali ke Mekah. Ia meminta penduduk Mekah untuk segera meninggalkan kota Mekah dan menyingkir ke bukit-bukit di sekeliling Mekah. Abdul Muthalib khawatir penduduk Mekah akan terlindas oleh pasukan Abraha. Setelah itu, dengan diantar oleh beberapa orang pemuka Quraisy, Abdul Muthalib pergi ke pintu Ka'bah dan berdoa di sana. Ya Tuhanku, tidak ada yang aku harap selain Engkau. Tahanlah mereka dengan benteng-Mu. Sesungguhnya mereka yang memusuhi rumah-Mu adalah musuh-Mu. Mereka tidak dapat menaklukkan kekuatan-Mu, ya Tuhanku. Setelah itu, Abdul Muthalib dan penduduk Mekah mengungsi ke bukit-bukit. Mereka menunggu apa yang akan terjadi dengan pasukan Abraha dan Ka'bah. Keesokan paginya Abraha bersiap menuju Mekah. Semua persiapan sudah dilakukan, termasuk pasukan bergajah. Namun si gajah malah berulah. Setiap dihadapkan ke arah Mekah, gajah itu tidak mau berdiri. Dia tetap saja duduk. Berbagai cara sudah dilakukan untuk membuat gajah itu berdiri, namun tak berhasil juga. Tiba-tiba dari langit muncul ribuan burung ababil menuju ke arah Abraha dan pasukannya. Setiap burung membawa 3 butir batu. 1 batu di paruhnya dan 2 lagi di genggamannya di kedua cakarnya. Dengan serentak burung-burung itu menjatuhkan batu-batu yang dibawanya kepada pasukan Abraha. Tentu saja pasukan itu berlarian kocar-kacir tak tentu arah. Semua berteriak ketakutan, bercampur dengan teriakan kesakitan karena panasnya batu itu. Banyak pasukan yang meninggal karena terkena lemparan batu burung tersebut. Abraha pun tak luput dari serangan batu burung ababil. Ia sempat melarikan diri dengan menunggangi gajahnya. Namun, luka akibat batu panas itu membuat Abraha pun meninggal. Sementara itu, penduduk Mekah kembali ke tempat tinggalnya semula. Mereka bersyukur karena ternyata Allah telah menyelamatkan Ka'bah dari orang-orang yang ingin menghancurkannya. Kisah ini terdapat dalam Al-Quran surah Al-Fil ayat 1 sampai dengan ayat 5. Alhamdulillah, berarti kita sudah selesai menceritakan dari bab 1 cerita Nabi Adam sampai bab terakhir tentang penyelamatan Ka'bah. Insya Allah kita bakalan lanjut lagi membacakan buku yang lain, ya. Jadi sampai jumpa di konten Mari Bercerita selanjutnya. Saya Ridwan Ahmad dan Ibrahim Rafasya Ahmad undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Dadah nih. Dadah.